Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sofia dengan NIM 200512141100 dari Prodi Sistem Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kabeling kabel UTP, mata kuliah jaringan komputer. Pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair, sesuai namanya unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, berbeda dengan saudaranya STP. Nama Twisted Pair merujuk pada bentuk dari isi tabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP menggunakan konektor RJ45. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di setiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Adapun fungsinya dari 8 warna kabel UTP yaitu: yang pertama, jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat. Kabel warna putih coklat juga memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel strike through. Untuk kabel tipe strike through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel strike through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Yang kedua, ada kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router. Yang terakhir, ada kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike through. Namun, tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer. Kategori kabel UTP. Yang pertama ada Cat1. Kabel UTP kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service atau POTS. Yang kedua ada Cat2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM.
Namun, seiring perkembangan zaman kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Cat 3, kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat 3 memiliki kemampuan yang terendah, karena memang hanya mendukung jaringan 10 base T saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat 2. Cat 4, kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 bus T. Cat 5, kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Cat 5e, kabel UTP kategori 5e ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan Gigabit Ethernet. Cat 6, kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Selanjutnya, Cat 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan kabel UTP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar yaitu sebesar 500 MHz. Yang terakhir ada Cat 7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Kelebihan kabel UTP. Yang pertama, harga relatif murah. Lebih fleksibel karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Diameter kecil 0,43 cm sehingga memudahkan dalam proses instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45. Pemeliharaannya relatif mudah. Kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Sedangkan kekurangan kabel UTP yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Lentur dan mudah terkelupas, sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Jarak jangkauan pendek, maksimum 100 meter. Transmisi data relatif lambat. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi kabel UTP. Yang pertama kita menggunakan aplikasi UTP kabel simulator. Selanjutnya kita akan klik tab to start. Kemudian gunakan gunting untuk memotong dan gunakan tangan untuk merapikan kabel. Setelah itu, rapikan kabel sesuai dengan ketentuan menggunakan
tipe stripe. Setelah rapi, pasang RJ45. Pastikan kabel sesuai dengan garis. Setelah itu, kita klem dengan tang. Selanjutnya yang akhir kita tes. Jika telah sesuai, maka simulasi akan berhasil. Terima kasih. Apabila terdapat salah kata, baik pengucapan atau ketika menjelaskan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.